Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalamu alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah munsilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du, sahabatku kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan rahmat nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa menjalankan seluruh aktivitas kita secara lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan menjadi satu ilmu, menjadi satu kegiatan yang bermanfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabatku kaum muslimin dimanapun anda berada, satu hal yang menjadi perhatian di antara para ulama adalah kaitannya dengan penggunaan kata sayyidina di dalam menyebut beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa menyebut nama Rasul atau memanggil Rasul dengan panggilan sayyidina itu tidak diperkenankan, sehingga mereka saat bersolawat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya dengan menggunakan kata misalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi mereka tidak memanggil atau tidak menggunakan kata sayyidina atau kata sayyid di dalam memanggil beliau baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalih ada kekhawatiran pensakralan kepada sosok pribadi baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah itu adalah manusia biasa, sama seperti kita pada umumnya. Dalihnya demikian. Juga sebagian menggunakan dalih bahwa Rasul pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, la tusayyiduni fis shalah, jangan menyebut aku dengan panggilan atau sebutan sayyid ketika dalam waktu sholat. Sahabatku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebagian di antara para ulama lain mengatakan justru ketika kita membaca sholawat atau memanggil kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menggunakan kata sayyid, tanpa kita menggunakan kata yang menghormat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu hal itu menjadi tidak bernilai. Kita memanggil Rasulullah dengan langsung menyebut namanya, itu nilainya tentu tidak atau berkurang nilainya. Sehingga mereka menambahkan alangkah baiknya dan utamanya ketika kita memanggil Rasulullah itu dengan menggunakan kata sayyid atau kata Rasulullah sebagai satu bentuk penghormatan kepada beliau baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga punya dasarnya apa? Di dalam Al-Qur'an secara jelas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taj'alu du'a'ar rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'da. Jangan sampai kita memanggil utusan Allah
sebagaimana kita memanggil sebagian di antara kita kepada sebagian yang lain. Kita memanggil teman kita, hei si Fulan, hei si Ahmad, hei si siapa misalkan. Itu biasa, tetapi ketika kita memanggil Baginda Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan sampai di dalam ayat itu secara tegas digunakan la taj'alu du'a'ar rasul ka du'a'i ba'dikum. Jangan menggunakan panggilan sebagaimana panggilan yang Anda gunakan atau yang kita gunakan ketika kita memanggil sebagian di antara kita. Maka disitulah para ulama yang pro dengan kata-kata sayyid itu sangat menghancurkan. Bahkan mereka berpendapat enggak ada nilainya ketika kita memanggil Rasul dengan langsung namanya tanpa membubuhkan kata yang berbentuk penghormatan kepada beliau Baginda Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu dengan kata Sayyidina, dengan kata Rasulullah dan seterusnya. Nah, kata Sayyidina ini sesungguhnya juga memang identik dan melekat kepada Baginda Agung Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Rasul itu pernah bersabda, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Saya ini adalah sayyid, pemimpin bagi seluruh anak cucu Adam. Tetapi saya ini nggak sombong, wala fakhra. Nah, oleh karena itu sesungguhnya ketika kita melihat dan mengkaji dari sisi sebelah itu, maka memanggil Baginda Agung dengan panggilan Sayyid itu adalah satu hal yang wajar, dan bukan berarti itu kita mensakralkan dan menganggap bahwa beliau itu memiliki kedudukan yang sama dengan Allah sebagai Tuhan, itu tidak. Tetapi itu lebih sebagai bentuk penghormatan kita kepada Baginda Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan kekasih dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh sebab itu, sahabatku kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita tahu betapa kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah itu begitu tinggi. Maka sudah seharusnya kita menghormat dan memanggil beliau dengan panggilan yang memuliakan dan mengagungkan Baginda Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang senantiasa mengagungkan beliau dan kelak dikumpulkan bersamanya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi seluruh sahabatku kaum muslimin dimanapun Anda berada. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah. Wa minal ghaus radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.